Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, ada informasi yang menarik, ya. Kisah seorang ibu, seorang wanita yang mengungkapkan bagaimana pengalaman kurang enak, kurang nyamannya, pengalaman pahitnya yang dialami selama berinteraksi dengan seorang oknum Habib. Ini disampaikan oleh AWK Kertapati, ya, AWK Kertapati Channel, yang menyampaikan informasi bahwa ada oknum Habib yang merusak rumah tangga orang, mentransfer hingga transfer ratusan juta ke oknum Habib yang lain. Coba kalian simak informasinya ini, mudah-mudahan bisa memberikan literasi kepada kita, semakin mempahamkan kita, membuat kita mengerti bahwa oknum-oknum Habib Alawi ini nggak pantas disebut Habib, tidak pantas menjadi orang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, karena perilakunya jauh dari keteladanan, ya, jauh dari keteladanan yang seharusnya sebagai seorang yang dianggap keturunan Rasulullah, ya. Jadi terus terang saya miris, videonya cukup panjang karena tidak ada gambarnya, jadi mohon disimak aja suaranya, ya. Saya perdengarkan buat Anda berikut ini. Karena saya tuh teringat omongan Habib pernah bilang di telepon, dia bilang katanya ini kan bukan pengalaman pertama buat kamu, katanya gitu, dia bilang gitu. Jadi kan seolah-olah segampang itu, ya. Iya gitu, saya di situ sakit dengernya, Allah kok bisa, saya tapi nggak tahu, saya nggak bisa ngelawan waktu itu, saya cuma diem aja gitu, saya cuma nanya nggak ada solusi lain gitu, itu aja sih, selain perceraian itu aja, jangan minta ke saya karena saya karena saya bukan Tuhan, katanya gitu. Akhirnya saya stres karena saya ngerasa saya berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga, maksudnya tuh yang sedangkan mantan suami saya nggak bisa apa-apa, dia cuma ngadepin, sibuk sama dilemanya dia aja gitu, tapi dia nggak ada usahanya buat benar-benar mempertahankan saya gitu, tapi ujung-ujungnya tetap takut buat dikeluarin dari pondok gitu. Ya udah, berarti pilihannya ya saya yang harus kalah gitu, saya pergi itu, saya sempat pergi itu 2 kali. Yang pertama saya pergi pas talak kedua tuh, yang saya ngechat istrinya Habib, saya ngaku gitu kalau saya masih ngelanjutin tapi harus diam-diam, saya nggak mau cara diam-diam kayak gitu lagi gitu. Transfer uang saya pernah sekali itu dapat cerita dari mantan suami, dia kan apa-apa tuh selalu cerita. Kalau misalnya kayak dia ditraktir nginep di hotel yang harganya 20 juta per malam pun cerita gitu, kadang pamer ke kami keluarganya gitu. Pas mau transfer uang ke Habib Umar pun ada pernah berapa ratus juta gitu, lupa sayanya, nggak nominalnya berapa, lupa. Yang pastinya dia ada transfer itu kata buat Habib Umar, katanya gitu. Ya, saudaraku, perlu saya disclaimer, ya, ini memang tidak ada gambarnya, ya, jadi ini hanya suara saja, jadi mohon maklum. Jadi saya minta panjenengan simak saja sampai akhir penuturan ibu ini, ya. Ini sangat menarik, ya. Nggak tahu ya itu di transfer itu pas setiap bulan atau kali itu aja, saya nggak tahu gitu. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Hari ini kita semua kedatangan tamu, namun sayang sekali memang tamunya tidak saya publish secara identitas, secara latar belakangnya, ya, ini untuk menjaga privasi dari tamu kita hari ini. Tapi yang pasti tamu kita hari ini akan menceritakan, ini tidak direkayasa, tidak disetting, ya. Ini kami atau saya ini hanya mempublish saja bahwa memang selain
dalam tanda petik oknum Pak Alwi ini memang membuat ya cerita-cerita khurafat, mendoktrin dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu korban dari mantan suaminya yang dia itu memang mengabdi sampai hari ini kepada klan Bali. Dan kita tidak sebutkan di mana mantan suami Mbak ini mengabdi, tapi intinya Mbak ini merasa sangat-sangat dirugikan sekali, bukan hanya masalah materi, tapi luar dalam lah. Batin rohaninya itu sangat-sangat tercabi-cabi karena terpaksa harus dipisahkan dari mantan suaminya. Oke Teh, untuk istilahnya diskusi atau pembicaraan hari ini, coba kita mulai Teteh itu berkenalan dengan mantan suami Teteh yang kebetulan adalah Muhyiddin, salah satu klan Bali. Kita anggap sebagai oknum ya. Iya. Coba ceritakan gimana Teh awal mulanya. Awal mulanya saya kenal itu ya pada tahun 2017 akhir lah, 2017-2018an gitu. Itu pun kenalnya lewat aplikasi. Di aplikasi itu tuh ada kayak majelis gitu. Nah, namanya dulu majelis. Iya, jadi saudaraku memang tidak ada gambarnya ya, jadi hanya suara. Mohon disimak suaranya saja, tidak apa-apa, yang penting Anda bisa menyimak ceritanya. Terima kasih dari Garuda Sakti yang sudah hadir ya. Dari Garuda Sakti, kemudian dari Andra Anugrah Ramadan, terima kasih Bang Andra. Kemudian dari Pagar Kemangi. Ya, miris banget memang. Kita simak ya. Jangan di-skip, mohon maaf, ini saya ada kegiatan, saya tinggal sebentar. Anda menyimak ya, saudaraku ya. Mohon maaf. Dari sampai cinta Rasulullah gitulah pokoknya. Nah di situ kami banyak sih, komunitas itu sih banyak dari daerah mana aja gitu, dari Sumatera, Kalimantan, pokoknya banyak lah dari Jawa Timur gitu. Nah ujung-ujung itu pada disingkat aja ya, saya itu kenal sama dia. Ya kayak abis setelah ada kajian-kajian gitu, kita kan kadang ada forum-forum kayak video call grup gitu sesama temen gitu. Jadi kan kami jadi akrabnya itu lewat dari situ. Nah udah singkat cerita aja sih. Ya. Saya sama dia itu ya deketnya lewat itu sih. Deket ya karena ada kayak sering ini video call grup gitu. Deket-deket terus makin lama itu ya saya kok kayaknya rasa kagum juga sama sosok beliau gitu kan. Karena orangnya sih nggak banyak apa ya, saya ngerasa beda aja, dianya beda dari yang lain, nggak banyak yang kayak apa ya, nggak aneh-aneh terlalu dijaga gitu. Iya, pendiam sih orangnya juga, nggak aneh-aneh, nggak kayak yang lain lah gitu yang kayak sama cewek ini itu, apalagi di aplikasi gitu kan. Nah singkat cerita tuh ya dekat-dekat ya udah beberapa tahun kenal lah. Ada pembicaraan yang kayak karena deket ya, sebenarnya dia tuh di sana tuh kita tuh deket kayak teman biasa aja sih, nggak yang kayak gimana. Ada pembicaraan yang kayak saya tuh, dia sering cerita kalau dia juga kan kalau di pondok kayak gini kayak gimana. Terus ada yang kayak perjodohan juga, soal perjodohan kayak gitu. Oh itu di dalam di grup itu memang lazim ya, di grup majelis ya, kalau majelis ini ya berarti ya? Iya, itu majelis online gitu. Oh seperti itu, sebelum ketemu langsung di darat ya? Atau kopdar? Iya sebelum. Ya lanjut. Jadi ya singkat cerita aja ya, pada kenapa memutuskan buat menikah itu, emang saya dulunya itu kayak
karena saya punya problem juga kan, problem masalah pribadi juga yang pernah gagal juga sebelumnya, terus udah pengen pengen memperbaiki diri aja gitu. Jadi ya otomatis kalau orang perempuan kalau udah pernah gagal pasti pengennya nyarinya yang lebih baik lagi lah. Apalagi kalau ngelihat sosok yang laki-laki yang dari luarnya kayak agamis banget, iya, terus apalagi di lingkungan, di circle yang kayak gitu, ditambah lagi saya kan baru-baru itu yang kayak COVID itu yang kayak lebih sibuk ke ke internet gitu kan, di media sosial, lebih sibuk ke media sosial gitu. Jadi itu lagi booming-boomingnya kayak hijrah gitu loh, hijrah di apalagi aplikasi itu gitu. Nah terus momentumnya tepat itu ya. Iya benar. Nah di situ ya kagum karena saya juga punya permasalahan hidup yang masalah pribadi juga, terus masalah keluarga juga, kayak tekanan hidup aja gitu, tekanan pikiran juga gitu. Jadi mikirnya tuh adalah momen yang ya saya sebagai wanita yang kayak bodohnya saya gitu, menawarkan diri buat buat jadi istrinya beliau gitu. Oke. Di situ emang saya menawarkan diri, bilang saya nggak apa-apa, karena saya sudah kayak stres juga sama keadaan, saya nggak apa-apa kataku kalau dikasih status saja, terserah, kalau seandainya nanti kamu mau dijodohkan pun nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi Teteh tahu kalau mantan suami ini seorang boyband? Tahu, tapi dan untuk detail itu apa saya nggak tahu. Oh, tapi tahu artinya dia memang masuk dalam circle Klan Balwi ya, tahu ya? Kalau untuk kayak saya kan awal-awal itu nggak paham ya habaib, balawi itu apa gitu, saya nggak paham. Cuman saya karena saya baru-baru hijrah itu dikasih tahu sama teman-teman yang sama circle gitu. Kalau habaib itu begini katanya, mereka itu zuriyah Nabi. Oh gitu. Karena mereka tuh ibaratkan ini katanya, Al-Qur'an gitu. Oh, seperti itu. Kalau misalnya sobek mereka tetap suci gitu. Oh. Itu yang didoktrin waktu itu ke saya dari teman-teman gitu. Saya gitu kan, saya mikir ya karena saya mungkin karena lagi seneng-senengnya hijrah, seneng-senengnya memperdalam ilmu agama. Jadi mudah kagum juga, mudah nerima aja di logika gitu. Langsung gitu. Terus lama-lama yang ada itu tadi itu sih udah pembicaraan yang itu kan udah lewat. Jadi saya pun ada respon dari beliau antara mengiyakan dan tidak juga gitu kan. Cuman ini tapi tiba-tibanya tuh dia minta tolong sama saya untuk berangkat ke kediaman orang tuanya. Jadi situ waktu itu lagi merintis usaha. Nah, terus usaha dia tuh terancam, baru beberapa bulan jalan terancam bangkrut karena COVID juga waktu itu. Iya. Minta nggak bisa ngegaji karyawan, jadi minta tolong sama saya. Awal mulanya saya berangkat ke sana. Ya udah, karena saya tadi ya udah kagum sama beliau, suka, jadi nggak bisa nolak gitu. Nggak bisa nolak untuk tawaran itu, jadi dia diurus semua. Tapi sebelum Teteh ke sana itu belum pernah kopdar ya? Udah pernah sih sekali, itu tahun 2018-an. Kopdarnya itu ya dari Kalimantan, dari apa? Iya, itu sekali itu aja. Itu pun dia cuman hadir sehari aja. Siang datang, itu acaranya itu malam ya. Nah, datang acara malam ya, paginya langsung pulang lagi ke ininya, ke pondok gitu. Oke. Ya, oke. Ya, itu pun
ya posisinya kita mah nggak terlalu dekat ya, nggak terlalu akrab juga, karena ini juga itu kan kita juga dalam lingkup kayak santri semua juga itu sih. Itu kalau saya kan santri online aja. Ya. Terus setelah Teteh ke tempat kediaman mantan itu langsung ngurusi usaha itu? Iya, saya bantu. Kata saya sih nggak, udah lupa ya kalau untuk megang komputer tuh lupa, kata aku bilang. Gak apa-apa, ntar diajarin katanya gitu. Tapi saya nggak bisa gaji kamu banyak katanya. Ya nggak apa-apa, saya sih nggak. Yang penting saya dijamin makan, tempat ininya, pokoknya dijamin itu aja sih, bilang gitu. Urusan gaji sih belakangan aja, urusan belakang kata. Ya kalau untuk pribadi saya sih senang, maksudnya ada senangnya gitu, karena ya yang saya harapin gitu kan. Saya ini apa tuh? Siapa sih yang ingin bisa nolak tawaran orang yang kita kagumi gitu kan. Pada waktu itu. Jadi pas saya ke sana, udah sebulan saya di sana, saya mikir lagi, saya mau sampai kapan kayak gini di sini. Maksudnya itu kan saya nggak ada status apa-apa, terus saya nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang, apa kata orang gitu kan. Jadi saya bilang sama dia juga, aku bilang, kayaknya saya nggak sanggup deh kalau misalnya seandainya kalau kamu mau nikahin saya dengan cara poligami, saya nggak sanggup. Lah kok berubah pikiran katanya gitu kan. Nggak tahu, saya tahu intinya saya poligami itu mantan Mbak itu udah punya suami ya? Punya istri. Belum karena tapi saya tahu dia pasti bakalan dijodohkan. Oh, seperti itu. Oke. Iya. Tapi bahkan walaupun itu juga dia sih sempat ada dekat-dekat juga sih, sempat dekat-dekat sama beberapa perempuan juga gitu. Oh, Teteh tahu itu ya? Tahu semua. Jadi tuh ya, jadi kan saya kan mikirnya gini aja, apa ya, namanya jodoh ya, kalau dia mau deket sebelum nikah ya mau deket sama siapa aja sih terserah gitu. Saya berpikirnya realistis saja gitu. Jadi tapi kalau udah nikah sama saya nggak bisa tolerir gitu. Jadi pas saya udah saya ngomong kayak gitu, aku bilang kalau misalnya kamu mau nikahin saya, kalau untuk di poligami saya nggak ini, kayaknya nggak siap, nggak kuat gitu. Saya tahu kualitas diri saya, aku bilang gitu. Lah kok berubah pikiran katanya gitu. Iya. Terus udah kalau misalnya akhirnya ya dia ngambil cuti, minta cuti gitu berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, langsung pulang, minta tolong sama bapaknya, minta panggilin kiai. Udah berarti saya berpikirnya berarti dia udah nerima syarat saya gitu. Kalau nikah sama saya nggak ada yang namanya poligamian, nggak ada saya yang namanya dimadu-madu gitu. Tuh. Iya. Oke. Ya dengan catatan tadi, dengan syarat katanya tolong minta disembunyikan dulu dari publik, maksudnya jangan posting apa dulu di status, jangan di ini dulu katanya, biar Habibnya nggak tahu gitu. Pokoknya disembunyiin dulu dari Habib gitu. Oh, jadi Teteh itu nikah secara diam-diam tapi tetap resmi secara agama. Iya, resmi. Kalau secara agama saya resmi. Iya, karena orang tua, baik orang tua saya sama orang tuanya mantan itu sama-sama tahu. Oh. Bahkan ya ini saudara saya ditelepon, di video call waktu akad. Bentar, yang jadi pertanyaan, kenapa pernikahan Teteh itu yang sudah disaksikan 2 keluarga, meskipun belum tahu ini mantan suami Teteh ini, kenapa tidak boleh itu dipublish, apalagi diketahui oleh junjungannya Pak Alun itu? Apa alasannya? Saya sih kurang paham karena karena beberapa kali dia pernah cerita, beberapa kali dia minta nikah. Saya mau nikah, minta nikah gitu, tapi selalu dihalangi, selalu nanti. Kata Habibnya nanti katanya gitu. Udah berapa kali sih katanya, kamu tuh baru
itu temenmu tuh 30 tahun lebih umurnya katanya. Tapi dia belum menikah sampai sekarang katanya. Sabar dulu, tunggu dulu katanya, tahan hawa nafsu kamu katanya gitu. Ya dari situ aja itu kan Habibnya udah salah, maksudnya tuh apa ya, orang udah siap nikah gitu. Emang mungkin dianya dari secara namanya laki-laki secara biologis juga kan butuh, cara batinnya juga butuh temen gitu kan. Sebentar. Itu informasi dari mantan Teteh itu, sebelum ketemu Teteh itu memang sudah punya niat untuk segera menikah, tapi seperti dihalang-halangi oleh Pak Alwi. Dari tahun 2015-an udah berapa kali dia minta, udah sama dekat sama orang. Alasannya? Saya nggak ngerti. Alasannya sih awal ada mantan saya itu bilangnya kan nanti cari rumah susah sekarang. Cari rumah, alasannya nyari rumah, mungkin rumah itu buat biasanya kan kalau misalnya santri hikmah itu abdi itu kalau habis nikah mantan Teteh itu bukan Muhibin yang biasa saja, tapi seperti kayak asisten pribadi atau orang kepercayaan klien Pak Alwi itu ya? Iya, bisa dikatakan dia asisten pribadi karena dia yang apa tuh megang semuanya, keuangan, terus bahkan kode berangkas saja dia yang tahu gitu. Ya uang yang ratusan juta pun dia yang miliaran bahkan dia yang pegang. Karena saya tuh selalu video call sama dia kalau lagi dia kadang ngitungin duit, kadang ya itu. Tapi itu setelah nikah ya? Setelah nikah. Oke. Ya lanjut, terus bagaimana itu? Ya setelah nikah ya saya mah LDR sama mantan suami. Dia tuh paling pulangnya tuh seminggu paling 2 kali. Itu pun dia kalau pulang tuh malam jam 2, pulang lagi ke pondok pagi-pagi habis subuh. Begitu terus setiap ini selama satu tahun lebih. Lebih banyak waktunya itu dicurahkan di pondok ya, melayani dan Balwi itu ya. Iya benar. Karena dipercaya pegang berangkas, pegang keuangan dan lain sebagainya. Emang iya benar. Tidak sesantai itu. Kenapa? Maksudnya tidak sesantai itu artinya enggak, 24 jam. Saya bisa dikatakan 24 jam. Oh begitu ya? Enggak ada istirahatnya. Sampai kurus waktu itu. Tapi sempat sih dia minta saran ke saya sebelum kami ketahuan gitu, Habibnya tahu dengan status pernikahan kami. Sempat mantan saya minta saran ke saya. Dia gimana kalau misalnya saya keluar dari pondok katanya gitu. Dia bilang pertimbangannya apa? Ya. Pertimbangannya kenapa keluar? Dia itu sih tadi dia itu suka orangnya tuh diem gitu, nggak yang selalu ngeluapin apa yang jadi beban pikirannya dia gitu ke orang yang di sekelilingnya gitu. Oke. Tapi saya paham, saya tahu dia kayaknya capek juga, tanggung jawabnya kan besar gitu kalau di sana. Apalagi dia kan bukan yang Muhibin yang biasa gitu, bukan santri yang biasa. Ya dia kan dipercaya megang apalah keuangan apa tuh. Terus ya saya cuma ngasih saran, aku bilang ya minta petunjuk dulu sama Allah, terus minta pendapat sama orang tua kamu. Kalau saya mah support aja kalau kamu mau keluar pondok pun, gue bilang gitu. Kalau misalnya kamu memang siap udah keluar ya kita jalanin, suka duka kita bareng-bareng, gue bilang gitu. Ya udah nanti saya pikirin, saya cari pengganti saya dulu katanya gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi sampai ketahuan. Artinya nggak jadi keluar, tetap bagaimana juga bertahan di pondok itu. Meskipun secara waktu memang lebih banyak dicurahkan ke pondok daripada Teteh ya sebagai istri. Iya. Dia bahkan itu waktu nikah sama saya itu masih mending ada sering pulang dalam seminggu. Kalau sebelum nikah sama saya dia itu pulang itu paling
Lebaran aja kadang nggak pulang, ikut mudik sama Habibnya. Melayani habaib itu ya. Tahun itu bisa 3 kali. Oke. Sampai almarhumah ibunya aja sampai sekarat di rumah sakit pun dia dia saking sibuknya itu nggak datang gitu, susah buat datangnya tuh, nggak tahu kenapa, apa yang dipikirin, apa yang ada di pikiran dia. Nah, terus itu pun diancam dulu sama bapaknya, katanya papa kalau kamu nggak bisa pulang katanya, tapi jangan salahkan katanya kalau misalnya ada apa-apa sama ibu kamu katanya. Baru dia pulang. Dalam posisi orang tua sakit pun tidak sempat juga nengok orang tua. Iya itu, makanya saya tuh bingung, bukankah seorang ulama pun kalau misalnya benar-benar ulama gitu kan, guru gitu, dia pasti bakalan kayak ini menyuruh santrinya itu mendahulukan orang tuanya dulu, bukan? Itu pastinya. Oke. Ya, oke. Apalagi dalam keadaan kayak itu syarat. Nah, itu udah balik ke cerita saya gitu. Pas saya jalan setahun itu, Habib tahu pernikahan kami, nggak tahu dari siapa, ada yang ngebocorin. Oh, akhirnya tahu. Tahu ketahuan, terus dibocorin sama orang nggak tahu siapa. Habib tuh marah besar waktu itu sampai ngelempar tasnya mantan suami itu, dilempar sampai ada rokoknya juga, dia ketahuan ngerokok dilempar gitu. Oh jadi berumah tangga dengan udah berapa bulan? Bentar deh. Jadi setelah berumah tangga selama setahun itu, pernikahan Teteh dengan mantan suaminya itu tetap berbungkus rapi, tidak diketahui oleh habaib itu. Kurang lebih itu. Selama itu sampai akhirnya ada yang ngebocorin. Oke. Nah, marah-marahnya habaib itu kenapa alasannya? Kok sampai istilahnya kan dia ngerasa apa urgensinya apa sebetulnya? Kalau untuk sesuai dengan waktu beliau nelpon saya, pengakuannya dia sih katanya dia kecewa karena dibohongin gitu, karena merasa dibelakangin gitu. Kecewanya karena dia tuh dari awal kayak sendiri. Dari awal tidak ngomong aja mantan suami Teteh ke gitu. Saya sering nuntut ke dia, tapi kan nggak tahu kenapa kayak punya tekanan apa, saya nggak ngerti. Saya bilang ke mantan suami, lebih baik kamu jujur aja, terus terang ke Habib. Saya kan waktu itu saya pikir husnuzonnya itu saya berprasangka baik banget waktu itu. Saya bilang nggak bakalan mungkin Habib kalau tahu pun bilang bakalan misahin kita, aku bilang gitu. Karena kita udah sah gitu, udah nikah gitu kan. Dia paham gitu, aku bilang gitu. Kan nggak mungkin, bilang gitu kan. Ya udah. Iya nanti kan nunggu waktu yang tepat. Saya selalu dijanjiin kayak gitu, nunggu waktu yang tepat karena yang gitu. Ya udah, sebagai seorang istri saya ya berusaha buat ya udah, kata suami nanti. Kadang sampai saya tuh hampir pengen nekat, pengen saya sendiri yang ngomong, tapi saya selalu dilarang, nggak dibolehin dulu. Jangan, biar saya aja yang ngomong, katanya gitu. Ntar lancang, inilah itulah, dia nggak sopan, nggak adab, katanya gitu. Tanpa memberikan keterangan pasti, mantan suami Teteh itu apa alasannya nggak tahu. Yang penting maunya ditutupin aja lah pernikahan ini gitu ya. Iya, karena itu juga alasannya, karena kata Habibnya, waktu telepon saya satu jaman tuh, katanya saya nggak menyarankan buat suami kamu menceraikan kamu, katanya gitu. Tapi saya bilang sama dia punya keinginan, saya punya keinginan, katanya itu istri saya itu udah terlanjur meminang itu
ini khodimahnya gitu. Sebentar deh. Yang tadi Teteh bilang tanpa ada niat untuk memisahkan Teteh dengan mantan suami Teteh, betul kan? Iya betul. Orang Habib itu atau junjungannya itu. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada keterangan yang jelas dari mantan suami Teteh, kenapa pernikahan ditutupi? Ya kan? Iya, ada sesuatu dong. Iya, iya sih. Apa penyebabnya ini sebetulnya? Nggak ngerti, karena apa ya, mungkin dia dianggap kayak anak sendiri, terus juga di sana tuh kayaknya setiap yang abdi di situ, yang abdi di sana itu ya selalu nikahnya sama pilihan Habib, pilihan itu mungkin faktor. Iya gitu. Jadi tuh dia kan emang udah dicariin. Nah, karena mantan suami saya yang tadi tuh nggak berani nolak itu, jadi diiyain sama dia, iya aja gitu. Tapi kan proses ngelamarnya tuh saya nggak tahu, soalnya nggak ada pembicaraan juga antara Habib sama istrinya tuh ke bapaknya mantan saya ini tadi, nggak ada. Pengakuan bapaknya tuh nggak ada. Tapi setelah Habib itu tahu kalau mantan suami Teteh ini ternyata sudah menikah dengan orang lain, dengan Teteh gitu kan? Ya. Artinya gini, momentum Habib itu lebih kencang untuk mendorong mantan suami nikah itu setelah ketahuan mantan suami Teteh ini ternyata sudah nikah gitu. Iya. Atau gimana? Atau memang sebelumnya dia nikah. Coba lagi, audionya kurang. Sebelum ketahuan kan selalu kalau mantan suami saya minta nikah itu selalu dihalangin dulu, nanti gitu. Oke. Setelah udah ketahuan pengakuan mereka, ya mereka udah terlanjur malu sama yang calonnya tadi katanya gitu. Ya, terus Habibnya bilang tuh, ya kalau kamu mau lanjutin hidup kamu silakan, katanya sama istri kamu, lanjutkan katanya. Tapi saya punya keinginan, kamu punya keinginan, saya punya keinginan, saya nggak bisa nerima kamu di pondok, katanya gitu, nggak bisa nerima kamu di pondok lagi gitu. Nggak tahu apa yang ada di pikiran itu, katanya Habib. Itu, bukan mantan orang Habibnya langsung. Iya, Habibnya langsung bicara sama saya, itu nyeritain proses yang waktu dia ngasih opsi ke mantan saya ini tadi. Nah, terus kan diceritain ke saya. Terus saya bilang ke dia, katanya Umi tuh malu, katanya bilang kan, istri saya tuh malu, udah terlanjur meminangkan ini perempuan buat kamu gitu. Nah, terus ya mungkin ya di situ ya mikirin istrinya waktu ngadu itu kan, yang ngadu itu ke istrinya, terus istrinya ngadu ke Habibnya, nangis-nangis gitu, makanya mungkin nggak terima lihat istrinya nangis-nangis. Ini ada yang cerita kalau mantan saya yang tadi nikah diam-diam. Bentar. Kalau memang itu gini, biar nanti para pemirsa itu tidak salah tafsir ya, salah mengartikan. Kenapa mantan suami Teteh itu tidak menceritakan yang sebenar-benarnya bahwa sudah menikah sekian lama, terus menolak perjodohan dan sebagainya? Masa tidak ada keterangan jelas dari mantan suami Teteh ini? Alasan dia sih cuman nggak bisa segampang itu katanya, karena saya tuh beda dari kalau kehidupan saya di pondok itu beda sama orang-orang di luar, katanya gitu. Dia kayak mungkin istilahnya kayak dibaiat gitu kali ya, dibaiat gitu. Oke, lanjut. Kita teruskan ke yang tadi. Setelah terbongkar semuanya, pernikahan Teteh dengan mantan suami ini,
bagaimana akhirnya reaksi dari Habib suami istri itu? Iya, mereka yang ngasih hukuman ini ke mantan suami nggak boleh keluar pondok dulu. Saya sama suami itu dilarang ketemu. Aneh. Orang di mana-mana kalau mau cerai, apalagi suami istri mau pisah gitu kan, disatuin gitu. Ini mah nggak dilarang ketemu saya. Walaupun tidak ada kata-kata yang keluar dari kedua orang itu, Habib dan istri itu, kami tidak menganjurkan perceraian gitu, seperti yang tadi Mbak bilang. Iya. Okay. Mereka cuma bilangnya tadi kami nggak ini katanya nggak ini. Aku bilang saya kan ngomong apa nggak ada jalan lain selain dengan jalan perceraian, kata saya bilang. Katanya tuh jangan minta ke saya bukan Tuhan, katanya gitu. Kamu juga jangan minta ke mantan suami kamu, katanya gitu. Lah, aku bilang terus saya mau minta sama siapa? Saya waktu itu ya kayak ngemis-ngemis aja minta solusi sama mereka, tapi saya nggak digubris, saya nggak dikasih kesempatan. Bahkan sebenarnya ya teman suami saya itu ya dalam keadaan dilema juga gitu. Ya nggak ada niat juga buat ngelepasin saya, mungkin karena kalau dia emang benar-benar niat, nggak mungkin kami sampai talak 3. Maksudnya itu kan berulang kali ketemuan diem-diem juga setelah itu gitu. Oh, setelah terbongkar Teteh nikah dengan mantan Teteh, itu akhirnya dihukum, kemudian setelah itu tetap aja pertemuan. Dia melanggar, dia tetap ketemu saya diam-diam ngajak teman, yuk ini dia ketemuan di sini katanya gitu, ada di rumah temannya gitu. Ya udah aku bilang gitu. Pacaran itu ya, pacaran di. Iya. Ya tapi kan dalam keadaan masa iddah kan, suami istri kan masih, maksudnya tuh masih iya. Sudah talak sampai ketiga kali? Ya yang pertama sama kedua kan masih ketemu terus. Yang pas ketiga pun saya tuh ya ketiga pun saya nggak bisa mastiin, karena itu saya nanya itu posisi saya udah pergi dari sana. Sebentar. Karena resminya mantan suami Teteh itu sudah menalak berapa kali? Dia tuh kalau untuk ngomong kayak bilang talak itu sih nggak ada sih cuman dia bilang ini nggak bisa kita lanjutin gitu aja, nggak bisa lanjut, kalau kita tetap lanjutin nggak bakalan baik juga, dia bilang gitu, karena katanya aku nggak bakalan selamat dunia akhirat, katanya gitu, karena nyakitin hati Habib. Itu aja sih. Awal dia tuh ke doktrin itu ya. Iya, awalnya gitu. Awal alasan pertama kali dia ngobrolin tentang perpisahannya. Oke. Kemudian ya saya kan berusaha untuk itu kan, sebelum itu saya berusaha buat minta solusi. Saya chat lah itu istrinya Habib, tolong Mi, gue bilang gitu, saya jelasin gini. Sebenarnya saya masih ketemu, gue bilang masih mau lanjutin, saya mau mempertahankan. Saya tahu banget saya pernah gagal, gue bilang gitu. Tapi bukan berarti saya pengen gagal lagi, gue bilang gitu kan. Oh iya. Nah sempat karena saya tuh teringat omongan Habib pernah bilang di telepon, dia bilang katanya ini kan bukan pengalaman pertama buat kamu, katanya gitu, dia bilang gitu. Jadi kan seolah-olah segampang itu ya. Iya gitu. Saya di situ sakit dengernya, Allah kok bisa. Tapi nggak tahu, saya nggak bisa ngelawan waktu itu. Saya cuma diem aja gitu. Saya cuma nanya nggak ada solusi lain gitu, itu aja sih, selain perceraian itu aja. Jangan minta ke saya karena saya bukan Tuhan, katanya gitu. Iya, bagaimana Teteh, mantan suami Teteh aja nggak bisa berbuat apa-apa, kan begitu? Iya, itu saya nggak ada pembelaan apa-apa, karena saya di situ emang benar-benar ngadepin masalah saya itu benar-benar sendiri. Saya nggak ngasih tahu keluarga saya sama sekali, bahkan saya pergi pun keluarga saya nggak tahu. Saya nyembunyiin semuanya. Oh jadi
keluarga Teteh, orang tua pun nggak tahu persoalan itu ya? Enggak, saya tutupin dari keluarga kan. Di telepon saya enggak saya bicaranya baik-baik aja, tetap. Bahkan pernah saya waktu masih di jalanan saya ditelepon sama saudara saya. Lagi di mana? Kok rame banget? Padahal saya di jalan, itu jalan kaki. Lagi nyapu kata saya, karena rumahnya mantan itu kan di pinggir jalan. Jadi pengakuannya lagi nyapu, padahal saya itu jalan kaki. Masya Allah. Saking saya tuh stresnya, saya tuh pergi. Emang saya dihalangi, nggak usah ini di rumah aja, dia bilang gitu kan, sama bapaknya tinggal. Keluarganya nggak tahu juga, keluarga mantan suami Teteh itu? Tahu, bahkan keluarganya, adiknya yang malah nggak nerima waktu nangis karena dia dekat banget sama saya. Terus bapaknya itu juga nggak bisa berbuat apa-apa, cuma diem aja. Itulah saya kecewanya, saya nggak ada pembelaan sama sekali dari siapapun gitu. Oke. Terus akhirnya Teteh pergi dari rumah orang tua. Iya, akhirnya saya stres karena saya ngerasa saya berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga, maksudnya tuh yang sedangkan mantan suami saya nggak bisa apa-apa, dia cuman ngadepin, sibuk sama dilemanya dia aja gitu, tapi dia nggak ada usahanya buat benar-benar mempertahankan saya gitu, tapi ujung-ujungnya tetap takut buat dikeluarin dari pondok gitu. Ya udah, berarti pilihannya ya saya yang harus kalah gitu. Saya pergi. Itu saya sempat pergi itu 2 kali. Yang pertama saya pergi pas talak kedua tuh, yang saya ngechat istrinya Habib, saya ngaku gitu kalau saya masih ngelanjutin tapi harus diam-diam. Saya nggak mau cara diam-diam kayak gitu lagi gitu. Saya pengen hubungannya tuh biar Habib sama Umi tahu gitu. Saya nggak mau harus diem-diem lagi gitu, nggak mau kayak gitu. Nah terus yang istrinya Habibnya tadi nggak respon sama sekali, dia malah langsung ngadu ke Habibnya langsung marah sama mantan suami saya marah-marah ke saya waktu itu. Marah, kamu ngadu apa ke ini? Saya langsung dimarahin, saya langsung ini. Enggak, saya sekarang udah nggak ini, katanya nggak peduli lagi kamu mau kemana gitu. Dia sampai bilang kayak gitu waktu itu. Ya udah, saya mau kamu nggak mikirin saya di sini di pondok, katanya gitu. Saya dihukum gini. Bahkan saya udah dibilangin katanya tuh udah ngancurin perjuangan dia selama ini di pondok gitu. Waktu itu. Iya, sampai di situ. Saya sempat juga diancam, katanya jangan sampai kamu sekali-sekali ngehubungin Habib lagi sama Umi, katanya gitu. Kalau kamu masih nelfon mereka, katanya urusan kamu sama saya, katanya kemana kamu saya cari. Di situ saya sakit hati banget. Oh segitunya, aku bilang, saya ini kayak apa saya gitu. Saya kayak jahat banget, padahal saya cuma minta hak saya gitu sebagai seorang istri, itu aja. Lagian saya sama dia pun nggak banyak nuntut apa-apa gitu. Cuman itu, saya sampai stres, saya di jalanan bawa uang cuma 3.000, itu nggak punya uang, nggak pakai baju di badan doang. Hujan panas, kehujanan sampai mampir dari masjid ke masjid, numpang berteduh, numpang sholat, numpang istirahat. Sampai saya nginep di masjid waktu itu. Saya ingat betul, itu nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Itu mantan suami Teteh tahu itu? Iya, dia kan posisinya juga lagi dihukum. Dia juga sambil ini juga nyari-nyari, karena HP-nya juga dirampas waktu itu. Dia nyari-nyari tahu lewat HP temennya gitu. Iya. Iya, seperti itu ya. Iya. Dalam Teteh ini dari rumah mertua mantan suami Teteh itu dalam kondisi depresi, itu Teteh mau kemana? Iya. Nggak tahu, pokoknya nggak ada arah tujuan. Saya tuh ya kepikirannya blank aja, pengen pergi aja gitu. Pergi, tapi pas sudah nginep semalam kan di masjid itu saya dikasih tumpangan sama ustadznya gitu, dikasih tempat tidur, guling bantal semua, dikasih makan, dikasih ongkos juga buat saya. Saya sempat cerita juga. Terus di situ kan dekat balai desa. Saya juga sempat ditawarin
kontaknya dinas sosial waktu itu, minta perlindungan kata biar nanti ada bisa ditolong katanya, dibantu katanya gitu, apa teteh mau ke mana katanya, apa mau ke mana gitu. Terus tapi harus ini mengakui, menceritakan semuanya katanya gitu. Nah di situ saya nggak mau, karena saya menceritakan ke mereka pun saya nggak sebut nama, nggak sebut pondoknya, nggak sebut semua. Saya masih menjaga nama baik mereka waktu itu. Oke. Nah, selama teteh depresi kemudian mau pergi nggak tahu tujuannya kemana itu, yang tadi bilang mantan suami teteh dihukum, HP-nya diambil oleh Habib itu. Emang tidak ada usaha mantan suami teteh itu mungkin lewat HP-nya teman mencari teteh gitu kan? Iya itu ada dia tuh lewat HP teman, terus nanyain ke teman-teman juga, teman-teman saya juga ditanyain, coba tolong ditanyain gimana katanya, suruh pulang katanya, jangan bikin tambah saya ini katanya ribet di sini katanya gitu. Hasil saya dijemput kan sama teman waktu itu di masjid, ada temennya juga bilang, teh katanya pulang aja karena bapaknya jadi jatuh sakit katanya gitu kan, kepikiran itu. Karena saya kepikiran, sekali saya kesian, saya sempat pulang terus pas pulang itu kan saya yang waktu minggat pertama kata saya tuh. Nah pergi pertama kali, terus udah beberapa hari, udah saking saya tuh udah sumpek ya, karena biasanya kan mantan suami saya pulang itu kan udah nggak bisa pulang karena dihukum. Saya sumpek, saya ditawarin kerja, jadi saya kerja dulu di dekat situ ya, daripada ini katanya kerja di situ. Nah dia ada sempat ngechat juga malam katanya, kamu ada di rumah enggak katanya gitu. Terus akhirnya ada, terus katanya tuh aku mau pulang katanya, aku lagi nggak enak badan katanya. Ya udah pulang ini, dia pulang kan sambil pulang, emang dalam keadaan demam waktu itu dia pulang. Demam. Iya, itu kan jatuhnya juga dalam masa iddah ya, yang kedua kali. Dia pulang, ya pokoknya namanya masih suami istri ya, yang saling sayang gitu ya, kayak biasa lah gitu. Terus dia pulang lagi ke pondok pagi gitu, terus ngechat saya lagi. Dia minta, nggak bisa, emang kayak gitu. Kalau itu tuh nggak pernah bisa pulang lama, paling habis subuh tuh langsung pulang gitu. Jadi dia ngechat. Besoknya itu dia ngechatnya itu ya minta maaf katanya, maafin soal semalam katanya. Ya nggak apa-apa, aku bilang kan nggak, selama masa kamu kan lebih paham, aku bilang gitu, selama masa iddah kan bukannya saya masih hak kamu gitu, masih istri kamu, bilang gitu. Kamu kapan saja berhak datengin saya, aku bilang gitu, serah kamu, aku bilang gitu. Tapi saya cuma minta kepastian aja, aku bilang gitu. Kalau misalnya kamu masih mau mempertahankan saya, tolong jangan pernah ada kata-kata pisah atau apa lagi, aku bilang gitu. Nah kalau misalnya ini udah stop, aku bilang gitu, jangan kayak gini terus, aku bilang gitu. Ya udah katanya gitu. Dia milih buat ngelepasin saya. Ya udah, dari situ kan saya juga pikiran, ya udah buat apa lagi saya bertahan di sini, karena saya ngerasa saya emang nggak ada niat dia buat mempertahankan saya gitu. Saya ngerasa waktu itu saya kayak dianggap simpenan banget gitu, kayak saya dianggap pelacur gitu. Jadi nggak sampai ngomongnya kayak gitu ke abahnya. Dia pikir dia ini apa, aku bahas, dianggap saya ini apa gitu, cuma ngedatengin saya di saat dia butuh aja gitu. Jadi saat itu saya marah, saya kecewa gitu. Saya pergi, mutusin buat ngadem di salah satu kampung santri waktu itu selama 1 bulan. Iya, saya pergi rumah mantan suami teteh. Iya, saya bawa koper, saya bawa. Tahu sih itu siapa tuh, mantan mertua yang cerita. Saya pergi. Gimana?
reaksi? Waktu itu sih saya nggak bilang saya kemana gitu. Jadi mereka tuh nyari terus, mantan suami saya tuh ngechat terus nyariin terus di mana. Karena saya nggak tega, dia sampai ngirimin foto infusan sampai dia sakit gitu kan. Saya nggak tega gitu. Saya nggak mau dia kepikiran nih. Karena waktu itu saya juga ngerasa bersalah karena itu kan dia juga dihukum gara-gara itu juga saya ngadu kemarin kalau masih sama dia gitu. Nah, jadi di situ juga saya kayak ngerasa jadi saya yang salah kok, jadi pokoknya saya yang kayak disalahkan waktu itu. Jadi iya, saya kasih tahu posisi saya lagi di sini di kampus nanti. Oh ya udah, katanya kamu baik-baik aja di sana, katanya suruh belajar. Pokoknya inilah kalau butuh apa-apa bilang, katanya gitu. Ya udah cuma ditawarin diomongin gitu aja. Sempet ya kiai itu tuh ya mau ngajakin saya tuh nyamperin Habibnya buat nyelesain masalah saya gitu. Saya nggak minta sama kiainya sendiri inisiatif. Tapi selama proses itu pergi pertama kali, kedua kali, Tete tidak pernah dihubungin oleh Habib itu atau istrinya? Enggak. Saya cuma sekali itu doang. Ada pernah dia ngubungin pas saya di kampus di pondok itu nggak sempat saya angkat. Nggak saya angkat karena itu dia cuma mau nanyain apa ya. Waktu itu saya ke Semarang gitu, Semarang berdua sama mantan suami. Nah, waktu masih ini kan masih dalam masa idah juga sih. Nah waktu itu kan dia izinnya itu mau nemuin adiknya aja, tapi nggak tahu kalau sama saya gitu. Karena itu kan dalam proses masih dalam hukuman waktu itu. Jadi ternyata tuh perginya sama saya karena saya mau minta ikut gitu nemuin adiknya. Ke Semarang ini dalam rangka apa? Nemuin adiknya kan mau berangkat, jadi lewat ke Semarang dulu mau berangkat kerja gitu. Oke. Ya, nah, jadi Habibnya itu mau nanya itu, mau nggak tahu kenapa, karena dia tadi ya berbohong lagi sama Habibnya. Jadi Habibnya tuh pengen tahu. Nah, di Pak Kiai itu gimana lanjutkan? Tadi kan untuk penjelasan aja. Saya ngomong. Pak Kiainya itu ya mau ayo apa kita kesana aja nyamperin, kata saya tahu Habib itu katanya gitu kan, kenal soalnya itunya ibunya juga gitu, Nyai itu juga kenal dekat sama istrinya juga karena pernah majelis bareng gitu kan, suka ke majelis itu juga gitu. Nanti saya bawa kamu ke sana katanya gitu. Gak usah lah, aku bilang ntar makin ribet, aku bilang gitu. Padahal saya tuh ke pondok itu tuh nggak tahu kalau mereka ada sangkut pautnya juga bisa. Ini ada majelisan juga di sana. Ini ada sangkut paut juga, maksudnya terus suka ketemu juga, bahkan sampai pernah ke situ juga gitu. Iya. Yang istrinya tuh. Saya nggak tahu. Terus saya juga nggak minta waktu itu diiniin juga, saya cuma cerita aja kan masalah saya gini-gini, kenapa saya sampai ngadem ke situ. Nah terus itu saya minta ini kan, saya ngomong sama mantan saya itu, si Kiai minta ketemu sama Habib, janganlah ntar tambah ribet katanya gitu, mau ngapain katanya, nggak dibolehin. Tidak ada solusi katanya. Nggak ada solusi sama sekali. Saya waktu itu saya kayak orang apa aja, ngemis minta, cuman pokoknya saya cuma mau mempertahankan rumah tangga aja waktu itu. Berarti mantan suami Tete itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, intinya begitu ya? Nggak bisa. Okay. Bahkan saya udah ngomong pun sama istrinya Habib tuh lewat chat WA. Saya minta tolong nih, bilang gitu. Saya minta solusi jangan, bilang ada solusi lain nggak, aku bilang selain perceraian. Aku bilang saya nggak apa-apa kalau seandainya saya dipoligami, aku bilang saya nggak masalah, aku bilang gitu, yang penting saya nggak dicerai gitu. Itu aja sih saya minta maksudnya tuh ya, itu kan muridnya dianggap anak sendiri ya, disehatin lah, walaupun itu keputusan ini seandainya emang benar itu keputusan pasti deal dari mantan saya ini tadi, mereka kan yang udah nganggap mereka anak sendiri gitu ya, dinasehatin maksudnya tuh kayak gimana sih cari solusi biar misalnya biar ini mantan saya ini tadi nggak
nyeriin saya gitu waktu itu. Oke. Tapi itu nggak ada respon sama sekali. Ya, pertimbangannya kenapa Teteh kok bicara soal poligami ke Umi istrinya Habib itu? Karena saya udah nggak ada solusi lain, nggak tahu. Saya udah nggak mau pisah, intinya itu aja, saya nggak mau cerai. Oh, karena tadi dibilang udah dijodohkan tadi ya? Iya, karena udah dijodohin tadi sama udah terlanjur meminang gitu katanya. Nanti katanya tuh ini nanti untuk proses, kalau kalian emang udah bener udah selesai, katanya udah selesai, kami bakalan mau lanjutin prosesnya. Sampai Habib tuh bilang kayak gitu ke saya. Kalian saya bakalan sama istri saya bakalan terus terang sama keluarga perempuan si tunangannya ini, katanya tuh ntar katanya tuh mau terus terang kalau bahwa si mantan suami kamu ini tadi udah duda. Kalau untuk urusan dia keluarganya nerima atau enggak itu urusan mereka, katanya gitu. Nah, tapi saya rasa mereka nggak keberatan karena ini si mantan kamu ini cuma punya adik sama bapaknya aja gitu. Dan itu pun udah kayak udah bikin saya tuh kayak gimana, udah mastiin kalau emang benar-benar saya itu memang bakalan dipisahin gitu aja. Oh, oke. Jadi memang benar-benar Teteh ini udah nggak dianggap aja lah pokoknya, intinya gitu ya? Enggak, bahkan saya nggak dikasih kesempatan sama sekali. Teteh pernah nggak berusaha untuk datang ke pondok itu? Saya sempat minta temenin sama ibunya itu juga, cuman mereka takut, nggak tahu kenapa, takut terancam kerjaan anaknya. Yang takut mantan suami Teteh ya? Iya, mantan suami juga bilangnya tuh juga kemarin jangan libatin keluarga orang, katanya gitu. Nggak dibolehin juga. Sayanya pokoknya tuh waktu itu dia emang benar-benar dicecer ya, karena saya memang pengen mau mempertahankan rumah tangga, jadi saya nurut aja apa yang dibilang. Iya. Jadi diulur waktu, dikasih alasan ini, alasan itu, kemudian didiemin, terus akhirnya bagaimana deh? Akhirnya akhirnya saya mutusin buat bener-bener pergi, tapi saya cuman 1 bulan aja sih di kampung santri itu. Saya di pondok cuma 1 bulan karena saya mikir udah saatnya saya pergi gitu, saya nggak mungkin bergantung sama di pondok gitu kan. Saya pergi, itu pun saya pergi nggak tahu, nggak mikir mau kemana gitu. Mau pulang saya malu sama keluarga karena sebelum pisah itu saya baru habis pulang itu. Habis pulang ke kampung, terus pulang ke sana langsung ada kata pisah kayak gitu tuh. Jadi saya mau pulang pun ntar keluarga saya nanya, kenapa pulang lagi gitu. Oh. Saya nggak siap buat nyeritain nasib saya, masalah saya gitu ke keluarga saya. Saya benar-benar sendiri waktu itu ngadepin masalah saya sendiri. Keluarga ada pembelaan pun. Iya, saya sempat minta pencerahan dari salah satu Habib juga. Dia udah benar-benar udah nganggap, sudah saya anggap kayak udah emang kayak ini banget ya, kayak orang tua lah gitu. Biasanya saya curhat sama beliau gitu kan. Malah statementnya dia bilang, ini nggak percaya kalau Habib itu bikin cerai suami istri, katanya gitu. Ini nggak percaya gitu aja. Itu emang dasaran ininya aja, katanya santrinya aja jual-jual agama gitu. Dibilang kayak gitu malah. Ya udah dari sini saya niat nggak mau lagi lah cerita ke siapa-siapa. Si Habib ini kenal nggak dengan Habib junjungannya mantan suami Teteh itu? Kenal banget, tahu, makanya dia bilang aneh nggak percaya, katanya gitu. Dia setiap momen kalau misalnya waktu ada Habib Umar tuh ada sampai saliman, sampai ini, tahu sih. Oh, Umar yang itu ya? Oke, nggak usah sebutin. Iya, Habib Umar. Kan yang Habib ini tadi tuh santri kesayangannya Habib Umar. Oh, yang junjungannya mantan suami Teteh? Iya, dia malah pernah waktu itu juga mantan saya ini tadi pernah cerita ke saya, dia habis setor
transfer uang ke Habib Umar, nggak tahu itu sih nilainya nominalnya sih lumayan gede sampai ratusan juta kalau nggak salah waktu itu, sampai dia juga di ini ada ininya, ada ajudannya yang ngedampingin bawa ke bank. Oh begitu. Sebentar, sebelum ke situ, Habib yang Teteh tadi curhat itu yang Teteh anggap lagi ya. Teteh tadi kan cerita ada Habib yang Teteh percaya sebagai ya seperti orang tua lah. Teteh curhatin segala macam. Si Habib itu kan kenal dengan junjungannya mantan suami Teteh. Emang tidak ada usaha untuk menghubungi atau membuat solusi? Enggak, justru itu tadi dia langsung mematahkan cerita saya dengan statement itu tadi. Padahal saya itu cuma minta pencerahan biar saya tuh tenang gitu. Tapi kenyataannya dia malah langsung bilang dengan matain, aneh nggak percaya kalau Habib itu katanya tuh bisa bikin suami istri bercerai gitu. Itu aja. Wah. Abis itu sih nggak mau lagi. Udahlah. Buat apa sih cerita panjang lebar, tuh mereka juga nggak bakalan percaya. Mungkin ya karena mungkin saya selama ini curhat kayak gini tentang saya gini masalah pribadi saya, beliau gitu kan. Mungkin dari itu dia juga nggak percaya gitu kan, nggak dengerin saya, dianggapnya nggak penting gitu mungkin juga. Nah oke. Berarti memang kayaknya mereka memang komplotan itu. Oke. Apa pesan Teteh dari yang Teteh alami sendiri dengan mantan suami, yang suami Teteh itu memang benar-benar mengabdi habis-habisan, bahkan waktu tidak bisa untuk keluarga, apalagi orang tua, sampai akhirnya dipisahkan seperti ini. Ini sebelum sampai ke yang kedua ada yang saya tanyakan juga. Pesan Teteh bagaimana nih buat ya mungkin para pemirsa yang sekali lagi ini bukan settingan ya, ini bukan settingan. Teteh ini benar-benar mengalami peristiwa seperti itu dan kami atau saya itu tidak berusaha untuk menjustifikasi bahwa ini adalah kesalahan dari seorang Habib. Ini hanya Teteh menceritakan apa adanya, terserah nanti sahabat-sahabat semua atau pemirsa yang melihat video ini bisa menyimpulkan. Kami hanya berusaha bagaimana peristiwa ini dialami juga mungkin oleh sahabat-sahabat semua di luar sana. Ini tidak terkait dengan nasab ya, tidak. Tapi sekali lagi, ini hanya sebagai salah satu histori saudara-saudara kita yang diperlakukan tidak adil oleh seorang yang mengaku ulama, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, pesan Teteh apa kira-kira? Pesan saya sih, intinya sih jangan mudah kagum aja sama orang yang berbalut agama, yang agamis banget, maksudnya kayak mereka berjubah atau bersorban, berimamah gitu. Karena itu semua juga nggak menjamin gitu, nggak menjamin mereka bisa memanusiakan manusia, nggak menjamin juga mereka benar-benar menjalani syariat Islam. Mereka mungkin mengakunya selama ini mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi pada dasarnya yang mereka jalanin nggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka nggak mencoba dengan iya. Terus gini deh, setelah udah semuanya closing, Teteh udah di talak 3, ya kan? Nah, terkini gimana kabarnya mantan suami Teteh ini? Akhirnya, apakah dia menikahi perempuan yang itu menjadi pilihan junjungan mantan Teteh ini? Udah sih, udah sebulanan kalau nggak salah. Oh jadi akhirnya menikah? Iya, dinikahkan baru-baru ini sih. Dinikahkan sama itu ya, sama sesama itu abdi, sama ngabdi di sana. Tapi dia yang perempuan yang dibagi, yang ininya yang apa tuh khusus buat istrinya gitu.
buat anak-anak perempuannya. Luar biasa ya. Oke. Ya udah, berarti udah kesampaian kan, maksudnya tuh keinginan mereka, apa yang mereka inginkan udah kesampaian, udah puas, maksudnya udah selama yang mereka menjaga nama baik mereka, menutupi semuanya kan udah nih. Sekarang giliran saya yang speak up gitu. Oke. Ya. Oke Teh. Tadi ada cuplikan omongan mengenai transfer uang. Ini seperti apa? Coba Teteh sedikit ceritakan. Kalau soal transfer uang, saya pernah sekali itu dapat cerita dari mantan suami. Dia kan apa-apa tuh selalu cerita. Kalau misalnya kayak dia ditraktir nginep di hotel yang harganya 20 juta per malam pun cerita gitu, kadang pamer ke kami keluarganya gitu. Pas ada mau transfer uang ke Habib Umar pun ada pernah berapa ratus juta gitu, lupa sayanya, nggak nominalnya berapa, lupa. Yang pastinya dia ada transfer itu kan buat Habib Umar katanya gitu. Nggak tahu ya itu di transfer itu pas setiap bulan atau kali itu aja saya nggak tahu gitu. Cuman satu saya tahu, waktu sekali itu saya tahu gitu, suami cerita, mantan suami. Oh, jadi mungkin itu salah satu Ya, saudaraku, saya kira ada oh ya, ini jalan lagi nih. Jadi itu satu alasan atau faktor yang melandasi mantan suami Teteh itu tetap memilih jadi mengabdi ke Habib itu dan lebih baik meninggalkan Teteh. Apa seperti itu Kang Lebih? Ya mungkin karena itu juga salah satunya itu. Saya sih kemarin ngejudge dia itu karena finansial ya, bilang gitu. Ya semua orang tuh kan nuduh saya tuh kayak gitu katanya, tapi bukan itu katanya. Ya karena apa lagi kalau nggak karena itu, bilang gitu. Karena ya dia emang mendapatkan fasilitas sih di sana, dan mendapat kemudahan di situ kan Habibnya itu kan punya relasi penting, bahkan kadang kalau ada tamu-tamu tuh orang-orang penting gitu. Iya jadi tuh di situ relasinya nggak hanya sebatas circle yang terbatas di situ ya, tapi memang ada pejabat, ada pengusaha, bahkan ada yang ada yang bisnis bareng gitu di situ, yang terjun bisnisnya langsung usahanya di situ, di pondok juga kayak gitu. Oke Teh. Sahabat-sahabat semua, ini tadi keterangan atau curhatan lah, yang sekali lagi ini bukan settingan, bukan mengada-ada terus tujuan untuk menjustifikasi seorang, tapi ya biarkan sahabat kita ini mencurahkan pengalaman buruknya yang seharusnya bisa mempertahankan rumah tangga ini dengan baik, tapi karena ya mantannya sendiri, suami Teteh ini memilih pengabdian yang luar biasa kepada salah seorang Habib, jadi ya lebih memilih perjuangan mengabdi kepada Habib dan tidak peduli bahwa Teteh sebagai seorang istri ini ya mungkin secara nafkah lahir batin juga kurang, tapi itulah faktor daripada dogma doktrin salah satunya ya. Memang tidak semua Habib, tapi ini fakta kejadian yang sebenarnya yang pernah dialami oleh sahabat kita Teteh ini. Oke Teteh, mudah-mudahan Teteh juga sekarang sudah bisa melupakan masa lalu yang pahit itu, yang sudah selama ini Teteh usahakan untuk menjadi baik-baik, ternyata memang kondisi keadaan yang memang tidak berpihak, dan mudah-mudahan Teteh sekarang ini bisa menemukan masa depan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dengan podcast ini itu bukan hanya mengurangi beban masa lalu, tapi menghilangkan masa lalu, closing terhadap masa lalu Teteh yang ya buruk lah, dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik lagi Teh. Mungkin ada pesan terakhir, silakan Teh.
Kalau untuk melupakan ya, melupakan itu namanya saya manusia biasa, saya mungkin nggak bakalan bisa melupakan. Yang namanya luka itu pasti sembuh, tapi pasti bakal berbekas gitu kan. Karena setiap ini yang kena itu mental saya, bukan cuma sekedar apa gitu, mental saya, dan sampai saya harus jauh nyembunyiin diri saya dari keluarga saya gitu. Karena saya malu sama keluarga juga, saya nggak berani pulang, saya harus hidup di luntang-lantung di jalanan, hidup dari belas kasihan orang gitu. Sampai saya juga terpaksa harus ya memilih untuk menikah lagi, memutuskan untuk menikah lagi, untuk cuman bertahan hidup dengan untuk bertahan waras, menjaga kewarasan aja gitu waktu itu. Oke. Ya. Oke. Ya, saya kira teman-teman yang melihat video ini, sekali lagi sahabat semuanya, silakan menyimpulkan ini fakta ini yang terjadi, yang dialami oleh sahabat kita sendiri, dan ini mudah-mudahan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua tidak gampang lagi tergiur yang namanya casing agamis. Itu juga tidak bisa menjamin masa depan kita itu lebih baik lagi. Oke Teteh, terima kasih banyak podcast malam ini. Ya sekali lagi ini mudah-mudahan Teteh bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Ya. Oke, sahabat AW Kertapati, saya kira cukup sekian. Nanti ada informasi yang lebih penting lagi, secepatnya akan saya kabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku AWK Kertapati. Jadi saudaraku, terima kasih masih menyimak channel kita. Saya tadi terpaksa meninggalkan tempat karena ada sesuatu dan lain hal. Saudaraku, dari perbincangan dari AWK Kertapati tersebut, kita setidaknya memahami bahwa penyesalan itu tidak di awal. Penyesalan itu ada di akhir. Itu yang pertama. Oleh karena itu, sebelum kita bertindak, pikirkan untung ruginya, segala konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Dan harus disadari bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya masing-masing, ya. Namun ketika kita memahami polemik Nasab Ba'lawi, setidaknya membuat kita lebih berhati-hati di dalam berinteraksi dengan mereka. Karena ada oknum-oknum Habib yang mengkapitalisasi nasab demi kepentingan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, ya kan? Tapi memang harus disadari, dengan membranding diri sebagai cucu Nabi, orang yang memiliki otoritas keagamaan, itu akan bisa menjerat semua kalangan, baik kalangan bawah sampai para oknum pejabat. Bahkan ada oknum pejabat yang taklid buta mengkultuskan mereka karena kaitannya kan dengan hari akhirat. Hari akhir, kaitannya dengan konsep adanya surga dan neraka. Ba'lawi membranding dirinya itu pemegang kunci surga dan pemegang kunci neraka. Seolah-olah mereka lah yang bisa menentukan manusia hidup di dunia ini mau dimasukkan neraka, apakah dimasukkan surga. Ya kan? Apalagi cerita-cerita korofat dari mereka mengatakan katanya bisa memadamkan api neraka, begitu misalnya. Nah, banyak orang yang kurang literasi, yang kurang paham tentang ilmu agama, akhirnya begitu mudah percaya dari pernyataan-pernyataan oknum-oknum Habib, sehingga mereka mengkultuskan oknum Habib gitu, ya, sampai rela berkorban segala-galanya, berkorban segala sumber daya yang mereka miliki untuk diberikan kepada oknum Habib, begitu ya. Nah, jadi tidak hanya oknum Habib yang harus kita waspadai, oknum-oknum muhibin pun harus diwaspadai, ya. Kenapa? Karena ada kecenderungan, karena muhibin ini dianggap orang yang
mencontoh perilaku Oknum Habib, maka bisa jadi Muhyiddin yang masih taklid buta, perilakunya yang nggak jauh dari Habib, Oknum Habib yang seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada saudaraku Bang Amir Umartono. Komentarnya Bang Amir ini bagus sekali nih. Intinya dari inti, core of the core. Core of the core ya. Jauhilah Habib dalam kehidupan Anda. Sebab mereka itu jin dan syaiton. Kesurupan jin dan setan kali Bang, kesusupan gitu ya. Yang mewujud, yang berwujud manusia, bersorban dan berjubah putih. Ya demikian katanya Bang Amir Umartono. Ya kan? Kemudian dari siapa lagi nih? Oh, terima kasih kepada saudaraku nih, Sang Satria. Sang Satria ini adalah seorang Muhyiddin, saudara. Tapi saya tidak menyalahkan kenapa Bang Satria ini masih taklid buta, ya namanya doktrin yang berabad-abad namanya, saudara, tentu tidak akan mudah hilang sebagaimana semudah membalikkan telapak tangan. Tentu tidak bisa seperti itu, ya. Makanya kita hanya bisa mendoakan ya kepada para muhyiddin, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kepada saudaraku dimanapun Anda berada yang sudah tidak percaya kepada Habib sebagai keturunan Nabi, sungguh itu sebuah hidayah dari Allah dan itu sangat berarti. Maka bersyukurlah saudaraku yang tidak percaya kepada Oknum Habib Ba'alawi. Kalau Anda tidak percaya, maka dipastikan Anda tidak akan mudah dibohongi, ditipu dari mereka, oknum golongan mereka yang suka menjual-jual agama, suka menjual-jual nama zuriat Nabi, menjual dalil hadis demi mendapatkan kepentingan duniawi semata. Itu ya. Dari Bang Sutarman, sadar atau tidak sadar ya, tahun 2024 ini ya. Saudaraku, saya kira itu aja ya yang kita bisa sampaikan di channel ini karena sudah lewat 1 jam. Ternyata saya tidak bisa menungguin lama-lama tadi karena saya tinggal di tengah putaran video tadi, saya tinggal. Dari Sriwidya, Muhyiddin Jongos, alat propaganda Ba'alawi dan asing untuk menghancurkan negeri ya. Itu ajalah saya kira untuk video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ketidaknyamanan, kekilafan, salah-salah kata ya. Ini live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka akibatnya bisa jadi kalimat terputus ya. Kemudian tidak jelas dan sebagainya, mohon dimaklumi, silakan ditulis pelurusannya di kolom komentar. Nah, berikutnya saudaraku, saya rehat sebentar dan akan live lagi di channel di channel Tanda Kejadian. Ini channel Newsclan Official. Bagi yang belum menekan subscribe, mohon bantuan dukungannya untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Ya, bagikan video ini seluas-luasnya untuk menambah pengalaman kita. Baik, silakan untuk berpindah ke channel Tanda Kejadian. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!